Om Swastiastu. Salam Guru Penggerak. Saya Nima Demetriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, calon guru penggerak mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, calon guru penggerak menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian dijalankan. Dalam penyusunan visi, saya menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi, yaitu merubah narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dilakukan. Dan yang terakhir, atur eksekusi untuk membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya murid cerdas berkarakter berlandaskan profil pelajar Pancasila. Adapun prakarsa perubahan yang saya buat adalah meningkatkan kreativitas siswa melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Membuat nama mental prakarsa perubahan melalui atap, awal aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Pada awal aset, bahan-bahan yang tersedia di lingkungan terdekat terdapat siswa yang senang memberikan gambar atau hiasan lain dalam buku catatan mereka. Kemudian dalam tantangan, terdapat siswa yang belum mengembangkan kreativitas mereka dengan maksimal. Dalam aksi, memberikan pembelajaran yang menyenangkan, bisa berupa praktek membuat peta atau non-praktik. Sedangkan dalam pembelajaran, dapat meningkatkan kreativitas siswa. Kerangka bagja yang saya buat yaitu prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas siswa melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Dalam buat pertanyaan utama, pertanyaan yang saya buat, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari literatur dan praktik baik tentang cara peningkatan kreativitas siswa melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Dalam ambil pembelajaran, pertanyaan yang saya buat, siapakah guru yang memiliki pengalaman dalam bidang meningkatkan kreativitas siswa melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan? Membentuk kegiatan pembelajaran menyenangkan yang bagaimana yang sudah dilaksanakan guru tersebut yang bisa meningkatkan kreativitas siswa. Bagaimana cara guru tersebut merancang pembelajaran yang menyenangkan? Keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung
berusaha meningkatkan kreativitas siswa dalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mencari informasi dan contoh nyata dari guru IPS yang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran menyenangkan. Melakukan observasi ke kelas untuk melihat rekan sejawat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Melakukan wawancara dengan guru tersebut terkait bagaimana cara kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, dan membuat daftar checklist terkait keterampilan yang sudah saya miliki. Dalam gali mimpi, pertanyaan yang saya buat, apa hal baru yang saya bayangkan terjadi ketika pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan kreativitas siswa dapat berjalan dengan baik? Apa manfaat yang dirasakan oleh siswa setelah melaksanakan pembelajaran? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, membuat gambaran umum atau mendeskripsikan tentang suasana kelas yang terjadi saat pembelajaran berlangsung dan menyenangkan. Yang kedua, menggali pendapat siswa tentang manfaat yang dibayangkan akan dirasakan setelah mengikuti pembelajaran. Dalam jabarkan rencana, pertanyaan yang saya buat, apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, dan apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran yang mencantumkan tahapan-tahapan pembelajaran yang menyenangkan, termasuk di dalamnya LKPD, instrumen tentang kompetensi siswa. Kedua, mengkaji materi IPS yang dapat dilakukan dengan praktek membuat peta atau non-praktikum. Tiga, menyiapkan sarana prasarana dan media yang diperlukan. Dalam aktur eksekusi, pertanyaan yang saya buat, siapa saja yang dapat memantau dan mengarahkan saya dalam pembelajaran yang menyenangkan sehingga nantinya dapat meningkatkan kreativitas siswa? Yang kedua, kapan rencana ini akan mulai dilaksanakan? Yang ketiga, bagaimanakah cara mengetahui efektivitas rencana dan kegiatan yang telah dilaksanakan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, meminta kepala sekolah atau rekan sejawat untuk mengobservasi kelas saya, membuat jadwal kegiatan yang lebih rinci, dan melakukan refleksi diri tentang kegiatan yang dilaksanakan serta menyusun tindak lanjut. Demikianlah video ini yang saya buat, semoga dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam Guru Penggerak. Om Santi 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 Om.